Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat edukasi, hari ini insyaallah kita akan berada di program Indahnya Islam. Senang sekali hari ini sudah membersamai kita narasumber kita, yaitu Ustadz Nasai MAG. Beliau adalah Kepala Instalasi Pelayanan Islami di Rumah Sakit Zainul Abidin. Alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustadz hari ini? Alhamdulillah bi khair, mabsutah ala ma yuram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, hari ini insyaallah kita dalam program Indahnya Islam hari ini kita akan membahas terkait tentang fikih Ramadan, yang insyaallah sebentar lagi kita akan berada di bulan yang penuh keberkahan, yang indah, yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh kita sebagai umat muslim. Alangkah lebih baiknya ini akan menjadi ilmu bagi kita Ustadz, yang insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan tentang fikih Ramadan. Baik, kami silakan kepada Ustadz bisa memberikan paparan terlebih dahulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidul wal ghayat. Allahumma shalli ala habibina wa maulana Muhammad wa ba'du. Sebelum kita mulai pada pembahasan kita, ada mukadimah sedikit tentang Ramadan. Ketika perang Badar selesai, dalam perang Badar itu melawan musuh orang Quraisy sebanyak 1000 orang, sedangkan orang Islam ketika itu 313 orang. Akan tetapi dimenangkan oleh orang Islam. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah sebuah qadarullah. Setelah perang Badar, pulanglah seluruh sahabat Rasulullah pulang ke tempat masing-masing. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan kalamnya sehingga terkejutlah para sahabat. Apa kalam Rasulullah? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan pulang daripada peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang besar. Sehingga terkejut para sahabat, ya Rasulullah, perang apa lagi ya Rasulullah? Ini perang Badar, ini perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat besar, perang yang sangat luar biasa. Capeknya luar biasa. Maka Rasulullah ajihadun nafsi. Ada riwayat yang lain mengatakan ajihadul qulub. Ketika Rasulullah mengatakan jihad nafsi itu, jihad melawan hawa nafsu itu lebih dahsyat daripada jihad berperang melawan Quraisy, maka Rasulullah mengatakan, bila seseorang, ulama mengatakan, mensyarahkan hadis ini, bila seseorang melawan musuh, dia akan gagal melawan musuh tersebut, maka dia mati syahid, masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi bila kita gagal melawan hawa nafsu, maka kita kena laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, bila kita gagal melawan hawa nafsu kita, maka kita kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah ketika itu naik di atas mimbar, maka Raqiya al-mimbar dalam hadis ini, falamma raqiya ad-darajatal ula jaa Jibril alaihi salam.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di tangga pertama mimbarnya Rasulullah, maka datanglah Jibril alaihi salam mengatakan amin. Thumma thani amin. Thumma thalitha amin. 3 kali dikatakan oleh Rasulullah amin, amin, amin ketika datangnya Jibril alaihi salam. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan? Kenapa engkau mengatakan amin 3 kali ketika engkau naik di atas mimbar? Maka Rasulullah menjawab, Jibril alaihi salam berdoa ketika tangga pertama saya naik. Jibril alaihi salam mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fansaraqa minhu walam yughfallah. Jibril berdoa, celakalah, tercelalah seorang hamba yang datang Ramadan, ketika Ramadan datang, berakhirnya Ramadan, tetapi dosa-dosanya, kesalahannya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan rahmat maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang celaka. Ini amin, dijawab amin oleh baginda Rasul. Maka sangat ngeri sekali apabila kita gagal dalam bulan Ramadan ini, kita kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita gagal di medan pertempuran. Ketika kita di medan pertempuran kita gagal, maka mendapatkan pahala syahid, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita membahas tentang fiqih Ramadan. Kita akan membahas dulu yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab, baik dalam kitab Fathul Qarib, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Bajuri, atau dalam kitab Mahali, banyak sekali ditulis, digagas oleh para ulama hal-hal yang membatalkan puasa itu. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 8. Ini kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa, memasukkan salah satu benda di 5 lubang. Yang pertama lubang mulut, kedua hidung, ketiga telinga, kemudian lubang membuang air kecil, lubang membuang air besar. Apabila memasukkan benda atau sesuatu ke salah satu 5 lubang itu membatalkan puasa kita. Saya bahas mulut dulu. Mulut ini bagaimana sehingga membatalkan puasa bila tertelan. Ya, tetapi dalam mulut tidak apa-apa. Ketika kita berwudu, maka disunahkan juga mengkumur-kumur air, itu disunahkan. Maka tidak batal puasa. Kapan puasanya itu dibatal? Ketika air tersebut kita telan. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari orang-orang, Ustadz, bagaimana seandainya kita cabut gigi dalam puasa? Apakah membatalkan puasa? Batal puasanya bila giginya itu kita telan. Kalau giginya kita tidak telan, maka tidak batal puasa. Seperti itu pemahamannya. Kemudian lubang telinga, lubang hidung batal. Lubang hidung ini batasnya adalah batas bila masuk air itu merasa nyeri, sakit, maka sudah batal puasanya. Ketika melubang di depan saja, di sini di area depan, maka tidak batal. Kemudian kita bahas di lubang depan, buang air kecil atau buang air besar,
ini juga kadang-kadang ini banyak sekali ilmu yang belum diketahui. Ketika kita cebok, maaf, buang air besar, ketika kita tidak menggunakan perut jemari ini, akan tetapi kita gunakan ujung jemari, masuk ujung jemari ke dalam, maka batallah puasa kita, kecuali dengan perut jemari. Bila dengan perut jemari ini, walaupun kita tekan sekuat apapun, dia tidak membatalkan puasa. Tapi dengan ujung jemari, kalau sudah masuk ke dalam, itu bisa membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, jima, senggama, jima baik disengaja walaupun tidak disengaja. Tidak mungkin tidak disengaja. Yang selanjutnya keluar mani. Keluar mani dengan sengaja. Kalau dia mimpi, kemudian dia keluar mimpi di siang harinya, kemudian dia keluar mani, maka tidak membatalkan puasa. Jadi keluar mani ini dengan sengaja melalui onani, baik melakukan sendiri maupun dilakukan oleh istrinya sendiri, maka bisa membatalkan puasa kita. Yang selanjutnya melahirkan, batal puasa baik secara basah maupun tidak basah. Ada pendapat mengatakan kalau tidak basah, seperti bayi itu keluar seperti keluarnya batu misalnya, tidak ada basahan, maka tidak batal puasanya. Tetapi tidak mungkin itu hal-hal yang langka yang kita dapatkan. Tidak mungkin tidak basah, pasti basah. Kemudian haid, kemudian selanjutnya nifasnya. Ini membatalkan puasa. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal ini ada 3. Yang pertama hilang akal karena gila. Yang kedua hilang akal karena pingsan. Yang ketiga hilang akal karena ketidur. Jadi yang mana ini yang membatalkan puasa? Gila. Gila ini walaupun 1 jam sebentar gilanya, tetap membatalkan puasa. Tetapi kalau pingsan bagaimana? Pingsan tidak membatalkan puasa, sama dengan tidur. Tidur itu misalnya dari pagi, habis sahur, salat subuh, bangunnya tiba-tiba maghrib, langsung buka puasa. Batal nggak puasanya? Tidak batal, sah. Cuma dia haram karena meninggalkan sholat. Iya. Akan tetapi puasanya tetap sah. Sama dengan pingsan, kalau pingsan 5 jam, 3 jam, kemudian dia sadar, maka sambung puasa. Berbeda dengan gila. Kalau gila itu 1 jam saja dia gila, sudah bisa membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Bagaimana disebut dengan murtad? Sebuah ketetapan Allah mengatakan wajib, kita bilang tidak wajib. Atau ketetapan Allah mengatakan haram, kita bilang tidak haram. Ini adalah murtad. Misal contoh begini, salat 5 waktu itu tidak wajib, itu murtad. Meninggalkan salat itu tidak haram, tidak berdosa, itu murtad. Itu perkara-perkara murtad ini sangat-sangat sebenarnya di kalangan orang awam masyarakat kita, sebenarnya mereka itu banyak sekali mengeluarkan kata-kata sehingga mereka itu jatuh kepada murtad. Itu membatalkan puasa kita. Mungkin ada 9 ini dibahas oleh para ulama tentang membatalkan puasa, seperti itu. Baik Ustaz, tadi kan Ustaz ada menyampaikan bahwasanya salah satu yang bisa membatalkan puasa muntah dengan sengaja.
Baik. Jadi kan apalagi kita di rumah sakit, memang pasien-pasien kita karena memang mereka sedang dalam kondisi sakit tidak berpuasa. Ataupun bisa kita ambil contoh misalnya orang dalam keadaan sehat tetapi tiba-tiba dia muntah dikarenakan mungkin asam lambungnya naik ataupun dikarenakan berbagai alasan. Yang ingin kami tanyakan, muntah yang seperti apa Ustadz yang bisa membatalkan puasa selain yang memang sengaja kita muntah? Muntah dengan sengaja diakibatkan karena olah kita. Maksudnya begini, mungkin ada sesuatu yang ada di tenggorokan kita, sengaja kita congkel misalnya. Kita tahu bahwa nanti apabila kita congkel itu akan muntah, maka itu batal. Tetapi kalau tidak sengaja pas kita kumur-kumur, ketika berwudu, kemudian kita muntah, itu kan tidak ada bermaksud untuk kita bermuntah kan, cuma kumur-kumur ketika berwudu, tetapi itu muntah ujungnya, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Seperti itu. Berarti kalau yang misalnya muntah dikarenakan memang tiba-tiba asam lambungnya yang naik, sehingga mengeluarkan isi dalam perutnya. Padahal dia tidak bermaksud ingin muntah, bahkan dia berusaha untuk menahan muntahnya. Ketika seseorang sakit, gara-gara sakit dia muntah misalnya, berlebihan muntahnya. Maka di situ secara syariah dia tidak membatalkan puasa, tetapi secara syariah juga dia dibolehkan untuk berbuka puasa. Karena dalam keadaan sakit. Karena dalam keadaan sakit, apabila dia tidak meminum air ketika habis muntah ini, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, karena dia sudah mengeluarkan cairan-cairan dari perutnya, dia kan harus menggantikan cairan tersebut. Bila itu tidak digantikan, maka terjadilah nanti bisa jadi pingsan, bisa jadi dia drop segala macam. Maka dibolehkan untuk dia berbuka puasa seperti itu. Akan tetapi poinnya adalah, intinya dia tidak, sebenarnya pada dasarnya dia tidak membatalkan puasa tersebut. Seperti itu. Berarti kalau memang dia ingin melanjutkan puasa diperbolehkan ya Ustaz ya? Boleh, insya Allah. Asalkan memang tidak menyakiti kondisi badannya. Kondisi. Karena bila ini menyangkut lagi masalah ada orang hamil misalnya. Orang hamil, ini kita bahas terus ini supaya kita lebih paham nanti, juga sebagai pendengar, para pendengar juga paham nanti. Ini karena banyak sekali yang keliru dalam memahami bayar fidyah. Bayar fidyah itu banyak yang keliru di Aceh ini, khususnya orang-orang awam. Ketika seseorang hamil atau menyusui, kita bahas tentang hamil dulu. Dia berbuka puasa karena bayinya, takut karena bayinya. Maka dia harus yang pertama membayar fidyah, yang kedua menggantikan puasanya. Dua-dua. Akan tetapi seorang hamil berbuka puasa dikarenakan dirinya, takut dirinya lemah, takut dirinya nanti drop segala macam, pingsan atau segala macam, maka dia tidak perlu membayar fidyah. Dia cukup menggantikan puasanya saja yang dia tinggalkan. Misalnya 5 hari yang ditinggalkan puasa, maka dia harus membayar puasanya 5 hari. Karena ditakutkan jiwanya. Kemudian yang ketiga, bila seseorang hamil misalnya, ditakutkan karena bayinya, juga ditakutkan karena dirinya, dua-duanya, maka dia juga tidak perlu membayar fidyah, cukup membayar puasanya saja. Beda dengan kita takut kepada anak kita, takut kepada janin bayi kita dalam perut, itu cuman itu saja takut kita, ini harus bayar dua-duanya, bayar fidyah,
dalam fidyah ini membayar beras 1 muk ya. Muk itu seginilah beras. Kalau kita ganti dengan rupiah sekarang sehari itu harus kita keluarkan uang maksimalnya 30.000 per hari untuk bayar fidyah. 1 mud ya, mud seperti itu. Dua-duanya harus bayar karena ditakutkan kepada bayinya saja, tidak takut khawatir terhadap diri sendiri seperti itu. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita terkait tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa kita di bulan Ramadan. Ini ada pertanyaan nih Ustaz. Jadi misalnya, apalagi kita di rumah sakit ya Ustaz ya. Di rumah sakit kita ada dokter yang memang pekerjaannya itu setiap harinya harus mengoperasi pasien. Nah, ada kalanya memang dokter tidak ada yang piket pada saat itu. Sedangkan pasien yang dia harus operasi itu ada beberapa pasien. Bisa kita bilang misalnya contoh dari malam dia operasi sampai pagi, sehingga dia kan tidak sempat untuk sahur nih misalnya Ustaz. Tidak sempat sahur, kemudian dia merasa sangat kelelahan. Apa boleh Ustaz dalam kondisi seperti itu dokter ini memilih untuk tidak berpuasa di hari itu dikarenakan kelelahannya? Merujuk kepada kaidah dalam usul fiqh, ad-daruratu tabihul al-mahdurat, juga berlaku kepada orang yang berpuasa. Itu kan mudarat. Kemudaratan terhadap dirinya itu, apakah posisi dia itu dibolehkan untuk berbuka puasa atau tidak boleh? Maka itu rujukannya kepada musafir. Musafir itu kenapa dibolehkan untuk berbuka puasa? Karena dikhawatirkan musafir itu kelelahan, bisa jadi dia akan jatuh pingsan, jatuh sakit dengan dia berpuasa, maka dibolehkan untuk dia berbuka puasa. Sama halnya juga kalau kita merujuk kepada musafir tadi, ada namanya kiasannya juga dibolehkan untuk berbuka puasa. Para dokter bila terjadi menurut dhannya, pengalamannya, dia akan terjadi begini kalau dia berpuasa, maka dia dari awal dia sudah bisa berbuka puasa, tidak berpuasa seperti itu. Karena memang yang menyebabkan dia tidak berpuasa dikarenakan kelelahannya. Yang mana tahu ketika dia berpuasa pada saat itu, malamnya tadi dia sudah banyak pasien yang dia berikan tindakan operasi. Kemudian pada paginya dia juga harus melanjutkan melayani pasien-pasien yang lain. Itu sangat lelah sekali. Sangat takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bisa kita ambil qiyas daripada musafir. Asalkan kita tidak memudah-mudahkan ya Ustaz ya. Betul. Selama kita merasa diri bahwasanya kita merasa lelah, kita merasa jika berpuasa pada hari itu akan membahayakan dirinya, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Rasulullah itu sangat bijak sekali dalam mengambil sikap. Ketika dalam musafir, Rasulullah itu diikuti oleh para sahabat, yang diikuti oleh as-sabiquna awalun ketika itu. Ketika mereka beristirahat pada siang harinya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, apakah kalian masih mampu, masih sanggup berpuasa? Para sahabat mengatakan, mampu ya Rasulullah. Mungkin kemampuan mereka berpuasa itu karena ada Rasulullah. Mereka semangat, mereka punya tapi nanti untuk kita yang di belakangan ini kan nggak ada lagi Rasulullah. Bagaimana nanti halnya? Maka Rasulullah ketika itu walaupun mereka dijawab mampu, sanggup, Rasulullah mengambil air, kemudian Rasulullah minum. Sebenarnya Rasulullah itu mampu beliau, apalagi Rasulullah akan mampu. Tapi ini adalah syariat buat kita bahwa kita nanti tidak melakukan ibadah ini tidak terpaksa dan tidak menjadi mudarat bagi kita seperti itu. Makanya syariah ini
ada penafsiran dari Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalam syarah Ibnu Katsir mengatakan syariah yang dibebankan kepada umat ini maksudnya Allah ini tidak menurunkan sebuah syariat. Rasulullah ini tidak menurunkan sebuah syariat kepada umatnya, kepada hamba Allah, kecuali syariat itu mampu kita kerjakan. Benar, seperti itu. Kira-kira begini, kalau ada hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan, berarti bukan syariat. Begitulah bahasanya. Seperti orang mengatakan, ada ulama mengatakan bahwa ketika kita sholat, ada anak kita jatuh ke dalam sumur, maka nggak perlu kita rusak salat kita. Walaupun anak kita jatuh di dalam sumur, lanjutkan salat kita. Biar kita serahkan kepada Allah saja itu anak kita. Kan ada seperti itu. Yeah. Ini gagasan ulama ini yang mengatakan lanjutkan salat, tidak perlu kita selamatkan anak kita. Itu bukan syariah. Bukan syariah. Karena itu sangat menyimpang dengan hati kita, sangat menyimpang dengan perasaan kita. Kita pasti tidak mampu, tidak sanggup menahan anak kita sudah jatuh ke dalam sumur. Pasti kita secara manusiawi pasti kita tinggalkan salat. Maka itu syariat yang benar adalah tinggalkan salat, selamatkan anakmu yang jatuh dalam sumur. Itu syariat. Tapi kalau ada orang mengatakan salat terus biar meninggal anak kamu, itu bukan syariat. Nah, seperti itulah pemahaman syariat itu. Pasti sesuatu yang diturunkan kepada kita, pasti mampu. Syariat itu mampu yang kita jalankan, seperti itu. Ya, Masya Allah Ustaz. Ini apalagi kalau kita membahas tentang rumah sakit, memang banyak sekali pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan kepada Ustaz. Ini Ustaz, ada misalkan keluarga pasien yang mana keluarganya sedang sakit dan membutuhkan darah segera. Nah, sedangkan pada saat itu kita sedang berpuasa Ramadan, sedang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dikarenakan kebutuhan keluarganya untuk mendapatkan darah, bagaimana hukumnya kita mendonorkan darah kepada keluarga kita yang sedang membutuhkan, sedangkan kita sedang berpuasa? Apa boleh Ustaz? Dan itu tidak membatalkan puasa kita? Ketika kita donor darah, kemudian apalagi bekam, kemudian impus, semacam itu kan, hal ini tidak membatalkan puasa. Tetapi ada penjelasannya para ulama ini. Bila kayak donor tadi, bila kita donor darah, hukum dasar tidak membatalkan puasa. Tetapi bila setelah mendonor itu kita terjadi kelainan sedikit, pening segala macam, maka itu terjadi makruh untuk kita hukumnya, untuk mendonor darah seperti itu. Tapi puasanya tetap sah. Kemudian secara dhon kita, sangkaan kita, ini bila saya lanjutkan puasa ini akan terjadi pingsan nantinya, maka kita dibolehkan juga untuk boleh membatalkan puasa kita. Puasa ini dhon, sangkaan yang sudah pengalaman sebelumnya, seperti itu. Juga seperti himpus. Himpus itu ada dua pendapat ulama dalam kalau kita buka dalam kitab fikih Islam itu, kalau seandainya air impus itu berbentuk makanan, itu membatalkan puasa. Tetapi air impus itu hanya obat, maka tidak batal puasa kita. Itu sama halnya dengan suntikan. Disuntik kita itu batal puasa bila dalam suntikan itu ada mengandung makanan. Tetapi dalam suntik itu cuman hanya obat untuk menyembuhkan sakit kita, maka tidak batal puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Bisa kita ambil intisarinya bahwasanya syariat kita insya Allah mudah, tetapi tidak kita mudah-mudahkan.
Ya. Selama berpuasa itu tidak membuat diri kita itu celaka, maka kita boleh meninggalkan puasa. Karena memang ada keringanan ataupun rukhsah di dalam syariat kita. Selama kita tahu diri kita sendiri, insya Allah bisa kita ambil keputusan apakah kita bisa berpuasa ataupun tidak. Yang insya Allah jangan pernah lupa, setelah kita meninggalkan puasa, maka wajib bagi kita untuk mengganti puasa kita di hari-hari yang lain, ya Ustaz ya. Baik. Terima kasih banyak Ustaz, jazakumullahu khair atas paparan hari ini. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Jika memang ada ilmu-ilmu yang lain, insya Allah para sahabat edukasi bisa kembali lagi untuk bisa melihat, menonton di channel YouTube kita di Rumah Sakit Zainul Abidin Aceh. Jadi silakan kita like, share dan juga komen. Jangan pernah lupa nonton lagi. Insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Saya selaku narasumber hari ini pada program Indahnya Islam, saya Irda Yandri. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz, jazakumullah khair kepada Ustaz Nasai. Insya Allah kita kembali lagi di hari yang lain, di lain waktu lagi. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.